Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kata Albertus Komnas HAM tidak ada praduga dalam menyidik kasus kematian Brigadir J. Terkait kasus polisi tembak polisi di mana Brigadir J duluan menembak 7 kali dari jarak tembak 4-7 meter dan tidak ada yang terkena. Lalu Baradae menembak 5 kali terkena, lalu Brigadir J mati. Lalu penyidik Kapolres Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan penembakan Brigadir J dan banyak kejanggalan karena diduga yang menembak Baradae. Lalu Albertus Komnas HAM dalam memeriksa penembakan Brigadir J tidak boleh ada kata diduga. Tidak ada kata diduga. Tetapi dengan kepastian semua alat bukti dalam perkara tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum, semua hasil penyidikan perkara pidana baik di kepolisian dan kejaksaan dan maupun di pengadilan semua diduga yang mendekati kebenarannya yang disebut praduga tidak bersalah. Jadi baik dia di kepolisian maupun di kejaksaan, di pengadilan dalam tahap pemeriksaan, semua perkara itu masih dianggap praduga. Belum ada kepastian di sana. Jadi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, baru perbuatannya pasti melakukan perbuatannya. Baik dalam pemeriksaan di pengadilan negeri yang sudah diputus hakim, masih mengajukan banding, kemudian diajukan banding. Kalau masih diajukan banding, belum ada kekuatan yang pasti. Kemudian dia mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi ternyata diputus dan belum ada ingkrah, belum ada terdakwa atau jaksa belum menerima putusan pengadilan tinggi tersebut, maka perkara tersebut belum ingkrah. Istilahnya belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Lalu mengajukan kasasi, kemudian mengajukan atas putusan hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, maka putusan Mahkamah Agung sudah ingkrah atau sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dan putusan terakhir tidak ada lagi upaya hukum, maka putusan Hakim Agung sudah pasti terbukti atau sudah pasti terbukti atau tidak terbukti. Tetapi putusannya tersebut sudah ingkrah, mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Kalau dia terbukti bersalah, tentu menjalani hukumannya. Kalau dia perkaranya bebas, tentu dia tidak menjalani hukuman. Itulah. Jadi masalah praduga tidak bersalah sama dengan ingkrah ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, ya berbeda. Di pengadilan pun jadi di kejaksaan, tahap di kejaksaan maupun di kepolisian, semua itu tahap praduga tidak bersalah, belum punya kekuatan hukum yang pasti. Baru nanti setelah di persidangan, kalau dia masih tahap pemeriksaan oleh pengadilan, itu namanya masih praduga. Setelah diputus hakim dan putusan hakim itu diterima oleh terdakwa atau jaksa, maka putusan hakim itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, tinggal menjalani hukuman tersebut. Demikian juga putusan pengadilan tinggi, kalau dia banding diperiksa hakim tinggi, kalau memang nanti perkaranya tersebut terbukti, ya tentu disalahkan. Kalau tidak, di mana putusannya itu mungkin terlalu berat sehingga ada yang banding, maka putusannya tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Tetapi kalau jaksa dan terdakwa menerima putusan pengadilan tinggi tersebut, itu namanya sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tinggal menjalani hukuman tersebut. Demikian juga di Mahkamah Agung. Jadi di Mahkamah Agung ini ada ketentuannya. Setelah dia banding kasasi ke Mahkamah Agung, di mana nanti diperiksa oleh hakim. Selama diperiksa oleh hakim masih praduga tidak bersalah,
Tetapi kalau sudah diputus oleh hakim, itu sudah mempunyai namanya sudah ingkrah, sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, tinggal bagaimana isi putusan tersebut. Kalau putusannya terbukti, dihukum sesuai perbuatannya. Kalau tidak terbukti, berarti dibebaskan. Tapi sudah pasti bebas, tidak bisa lagi masuk ke penjara dia. Ya, sehingga sudah ini namanya putusan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Yang sudah pasti, itu namanya pasti. Kalau praduga masih ada hubungan, masih dibuktikan lagi kesalahannya itu, baik di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi, di mahkamah, selama belum ada putusan itu, kata ingkrah tersebut. Kalau putusan hakim ingkrah, di mana putusan hakim itu si terdakwa maupun jaksa penuntut umum menerima putusannya, itu berarti tidak ada yang banding atau banding lagi, maka putusannya itu namanya sudah ingkrah, mempunyai kekuatan hukum yang pasti, tinggal menjalani hukuman tersebut. Berapa tahun putusan hakim? Kalau putusannya 5 tahun, ya dia menjalani hukuman itu 5 tahun. Itulah. Tetapi kalau putusannya tersebut dijatuhkan putusan 5 tahun, tidak terima, dia banding, makanya putusan ini namanya belum ingkrah. Maka sampai di pengadilan tinggi diperiksa lagi. Selama pemeriksaan pengadilan tinggi ini namanya praduga tidak bersalah. Tetapi sudah kalau diputus hakim, kemudian di bawahnya dijatuhkan 2 tahun, ternyata jaksa dan terdakwa menerimanya, maka putusannya tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Demikian seterusnya, kecuali putusan Mahkamah Agung, karena dia sebagai putusan akhir, maka setiap putusan Mahkamah Agung langsung ingkrah, karena tidak ada lagi upaya hukum, sudah habis, jadi langsung ingkrah dia. Soal apa isi putusannya itu tergantung pembuktiannya tersebut. Kalau dia terbukti bersalah, dihukum hakim. Kalau tidak terbukti bersalah, berarti dia dibebaskan hakim. Makanya setelah diputus itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, tidak bisa lagi dituntut dan lain sebagainya. Kalau memang tidak terbukti, kalau terbukti tentu dia menjalani hukuman sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tersebut. Jadi harapan saya demikian supaya mengerti, dalam pemeriksaan di muka pengadilan masih bersifat dugaan dan praduga tidak bersalah, karena sebelum masih perkaranya belum ada, putusannya belum diterima terdakwa maupun jaksa penuntut umum, belum terbukti namanya. Tetapi kalau putusannya sudah diterima jaksa dan terdakwa, berarti sudah ingkrah, sudah punya kekuatan hukum yang pasti. Harapan saya, Albertus harus tahu perbuatan praduga tidak bersalah dengan putusan yang sudah punya ingkrah atau keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Sekian dan terima kasih.